Halo, pada kesempatan kali ini saya Monica Sendiava dari SMA Kolese Loyola akan memberikan materi pembelajaran untuk Loyola Online Class, mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11 untuk bab suku banyak atau polinomial, dan fokus kita hari ini adalah kita akan mempelajari tentang teorema sisa. Sebelum kita masuk ke teorema sisa, kita ingat kembali apa itu suku banyak atau polinomial. Suku banyak dalam variabel x berderajat n dapat kita tulis dalam bentuk an x pangkat n ditambah an-1 x pangkat n-1 dan seterusnya sampai ditambah a1x ditambah a0. Catatannya di sini n adalah bilangan cacah, yaitu bilangan bulat tak negatif. An bukan 0, i adalah koefisien x pangkat i, di mana i-nya dari 0 sampai dengan n, dan nilai dari ai ini adalah suatu bilangan real. Selanjutnya, kalau kita punya suku banyak fx, kita bagi dengan suku banyak gx, yang mana derajatnya fx ini lebih dari atau sama dengan derajatnya gx. Hasil baginya kalau kita notasikan hx, dan sisanya saya notasikan s, maka akan kita peroleh hubungan fx sama dengan gx dikali hx ditambah s. Untuk memudahkan teman-teman memahami materi ini, saya akan coba menggunakan pembagian dalam bentuk angka biasa saja. Misalnya saya punya 23, mau saya bagi 5, maka hasilnya adalah 4, karena 4 dikali 5 adalah 20, bersisa 3. Di sini kita lihat 23 ini sebagai fx, mau kita bagi dengan gx, gx-nya itu berarti di sini adalah si 5. Kemudian hasil baginya adalah 4 dan sisanya 3. Maka kita bisa menuliskan ini sebagai 23 adalah yang dibagi tadi 5, hasil baginya 4, sisanya 3. Ini mirip dengan bentuk ini sebagai fx, 5 sebagai gx, 4 sebagai hx, dan 3 sebagai sisa. Berikutnya kita akan masuk ke teorema sisa yang pertama. Jika suatu fungsi suku banyak fx dibagi dengan x plus b, maka sisanya adalah f min b. Untuk pembuktiannya, kita menggunakan sifat yang tadi. Fx kita bagi x plus b, hasil baginya saya misalkan hx, sisanya saya misalkan s. Maka akan kita peroleh f min b adalah, kalau x-nya saya ganti dengan min b, maka yang ini akan habis karena min b plus b itu 0. Sehingga berapapun nilai di sini ini adalah 0 dan sisanya adalah s. Sehingga kita peroleh bahwa sisa dari pembagian ini adalah f min b. Sebagai contoh, misal saya punya suku banyaknya adalah 5x pangkat 4 dikurangi 6x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat ditambah x dikurangi 8. Kita diminta menentukan berapa sisanya kalau suku banyak fx ini dibagi dengan x plus 3. Maka dengan teorema sisa yang pertama tadi, kalau kita mau bagi dengan x plus 3, maka sisanya adalah f min 3. Dengan demikian, kita bisa menggunakan cara substitusi atau Horner. Di sini saya gunakan cara Horner. Teman-teman ingat kembali, karena kita mau mencari sisanya yaitu f min 3, berarti saya masukkan di sini min 3, kemudian koefisien x pangkat paling tingginya yaitu 5, 5 akan langsung turun, kemudian 5 saya kalikan min 3 akan dapat min 15, kemudian ini dijumlah jadi min 21, saya kalikan min 3 lagi menjadi 63, dijumlah lagi dan seterusnya sampai yang paling akhir ini adalah sisanya yang kita dapatkan sebesar 610. Selanjutnya, kita masuk ke teorema sisa yang kedua. Apabila suku banyak fx mau saya bagi dengan ax plus b, catatannya a-nya bukan 1 dan juga bukan 0, maka sisanya adalah f min b per a. Atau lebih mudah teman-teman menghafalkannya begini saja. Kalau dibagi ax plus b, kita anggap ax plus b ini sama dengan 0, maka x-nya akan kita peroleh, b-nya pindah ruas jadi minus, kemudian kita bagi dengan a, jadi min b per a. Dengan cara yang sama akan kita peroleh bahwa ini adalah pembuktiannya. Sisanya adalah f min b per a. Contohnya, saya punya suku banyaknya 4x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 2. Dan saya mau cari berapa sisanya kalau dibagi dengan min 2x plus 1. Karena kita mau bagi dengan min 2x plus 1, berarti kita cari sisanya adalah f dari, untuk min 2x plus 1 berarti x-nya adalah setengah, sehingga kita peroleh
Dengan teorema kedua, kita tinggal mencari berapa nilai polinomialnya ini untuk X-nya sama dengan setengah. Saya gunakan dengan cara Horner, maka akan saya peroleh hasil akhirnya adalah 1, sehingga kita dapat sisanya adalah F setengah yang adalah 1. Selanjutnya, kita masuk ke teorema ketiga. Kalau tadi kita membagi fx dengan bentuk linier, sekarang kita akan bagi dengan bentuk kuadrat. Saya misalkan bentuk kuadratnya itu bisa difaktorkan menjadi x min h1 dikalikan x min h2. Maka fx kalau dibagi dengan ini, dengan catatan h1 tidak sama dengan h2, dan baik h1 maupun h2 ini bukan 0, maka sisa pembagiannya bisa teman-teman lihat sesuai dengan yang ada di sini, Sx-nya adalah FH1 dikurangi FH2 per H1 min H2 dikalikan X ditambah H1 FH2 dikurangi H2 FH1 dibagi H1 min H2. Tetapi teorema ketiga ini tidak saya rekomendasikan untuk teman-teman hafalkan, karena biasanya akan banyak yang melakukan kesalahan menghafal, sehingga saya sarankan untuk teman-teman paham bagaimana cara mendapatkan rumus tersebut. Di sini pembuktiannya tidak akan saya bahas secara teori, tapi akan saya coba untuk mengerjakan soal dengan cara menggunakan cara ini. Oke, kita coba ke contoh soal. Jika fungsi suku banyak fx dibagi dengan x min 1 sisanya 2, kalau dibagi x plus 2 sisanya 1, kita diminta mencari berapa sisanya kalau dibagi x min 1 dikali x plus 2. Kalau teman-teman menggunakan teorema sisa yang ketiga, maka akan kita peroleh, tinggal kita masukkan angkanya, nanti akan kita dapatkan x plus 1. Tetapi saya akan coba untuk mengerjakan ini dengan cara pembuktian teorema yang ketiga. Oke, mari kita ingat kembali. Tadi kita punya bentuknya adalah kalau fx dibagi dengan gx, hasil baginya adalah hx, sisanya s, maka kita peroleh hubungan seperti ini. Maka kalau saya punya fx dibagi dengan x plus 1 sisanya 2, maka ini akan saya tulis fx sama dengan, kita mau bagi dengan x min 1, saya kalikan dengan, misal hasil baginya saya misalkan H1X, saya tambah sisanya adalah 2. Menurut teorema sisa, kalau dibagi dengan X min 1, itu berarti adalah nilai dari F1. Sehingga ini bisa saya tulis bahwa F1 itu sama dengan 2. Kemudian untuk statement yang kedua, dia dibagi dengan X plus 2, sisanya min 1. Berarti saya tulis Fx sama dengan X plus 2 saya kalikan dengan H2X, sisanya adalah min 1, berarti di sini min 1, atau kita peroleh bahwa F min 2 hasilnya adalah min 1. Selanjutnya kita diminta menentukan sisanya apabila Fx ini dibagi dengan X min 1 dikali X plus 2. Maka saya tulis Fx sama dengan X min 1 saya kali X plus 2 sesuai dari soal. Kemudian saya misalkan hasil baginya adalah H3X. Nah, karena kita membagi dia dengan sesuatu yang kuadrat, maka nanti sisanya adalah pangkat 1. Jadi di sini saya misalkan sisanya adalah AX plus B, karena ini pangkat 1. Kalau di sini pangkat 2, nanti sisanya pangkat 1. Kalau nanti di sini pangkat 3, berarti nanti sisanya pangkat 2, dan seterusnya. Oke, mari kita coba untuk mengerjakan soal ini. Kita manfaatkan data yang kita punya. F1 sama dengan 2, berarti kita coba masukkan kalau X-nya sama dengan 1, maka yang kiri ini akan jadi F1. Kemudian kalau kita ganti dengan 1, maka X min 1 ini akan 0. 0 saya kalikan dengan X plus 2, saya kalikan dengan H3 dari 0. Nanti ini pun juga hasilnya adalah 0. Sekian ini nanti adalah 0. Kemudian saya tambah dengan AX plus B, berarti A kali 1 ditambah B. Ingat tadi F1 hasilnya adalah 2, berarti nanti ini saya ganti menjadi 2. Berarti kita peroleh 2 sama dengan A plus B.
Kemudian data kedua, untuk X-nya kita ganti min 2, berarti nanti akan kita peroleh F min 2 adalah sama, kalau kita ganti min 2, maka nanti X plus 2 ini 0. 0 dikalikan berapapun, maka sekian ini nanti akan menjadi 0. Saya tambah A dikalikan dengan min 2 ditambah dengan B. Sehingga kalau ini kita hitung, F min 2 adalah min 1, berarti nanti ini saya ganti dengan min 1. Akan sama dengan min 2A ditambah dengan B. Selanjutnya kita tinggal gunakan cara eliminasi atau substitusi, maka akan kita peroleh kalau ini saya kurangi, berarti saya punya 2 min min 1 yaitu 3. A min min 2 berarti adalah 3A, sedangkan B-nya nanti hilang, berarti kita punya A-nya sama dengan 1. Dan dari statement pertama, karena 2 adalah A plus B, yang ini, berarti kita peroleh bahwa B adalah 2 dikurangi A. Dengan demikian akan kita peroleh 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Kita dapat nilai A-nya 1, nilai B-nya 1, karena sisanya tadi adalah AX plus B. Jadi diperoleh sisanya adalah AX plus B-nya, A dan B-nya saya ganti A1, B-nya 1, berarti ini akan jadi X plus 1. Yang mana hasilnya sama dengan yang ada di sini, yaitu sisanya X plus 1. Dari sini kita bisa peroleh beberapa catatan. Kalau fungsi suku banyak fx itu dibagi dengan ax plus b dengan derajat 1, maka nanti sisanya adalah konstanta. Sedangkan kalau dia dibagi ax kuadrat plus bx plus c, yaitu derajat 2, maka nanti sisanya akan berkurang 1, yaitu derajat 1. Begitu pula kalau dibagi dengan yang pangkat 3, maka nanti sisanya akan berbentuk kuadrat atau pangkat 2, dan seterusnya. Berikutnya, saya akan coba untuk mengerjakan contoh soal yang ini tipenya sedikit lebih susah karena data yang diketahui sekarang mau kita bagi dengan pangkat 3. Soalnya adalah fx dibagi dengan x min 1, sisanya adalah min 1. Maka menurut teorema sisa, ini bisa saya tulis bahwa f1 sama dengan min 1. Berikutnya, fx kalau dibagi dengan x min 2, sisanya adalah min 12. Dengan teorema sisa, kita peroleh f2 adalah min 12. Dan data terakhir yang kita ketahui, fx dibagi dengan x min 3, sisanya 31. Artinya, f3 akan sama dengan 31. Kemudian dari data ini kita mau mencari berapa sisanya kalau fx itu dibagi x min 1, x min 2, dan x min 3. Kita misalkan terlebih dahulu bahwa sisanya, karena ini pangkat 3, berarti nanti sisa kita akan berpangkat 2. Berarti saya misalkan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Saya misalkan juga misalnya hasil baginya adalah Hx. Maka akan kita peroleh hubungan bahwa Fx sama dengan mau dibagi dengan X min 1, X min 2, X min 3, dikalikan hasil baginya Hx, kita tambah dengan sisanya tadi, yang adalah Ax kuadrat plus Bx plus C. Berikutnya kita manfaatkan data yang ada bahwa F1 sama dengan min 1. Berarti saya misalkan kalau X-nya saya ganti dengan 1, maka akan saya peroleh F1 sama dengan, kalau diganti 1 maka pasti sekian ini, mulai dari X min 1 sampai dikalikan Hx, ini akan menjadi 0. Kemudian saya tambah dengan AX kuadrat, berarti A kali 1 kuadrat ditambah B kali 1 ditambah C, atau akan saya peroleh, ingat tadi F1-nya nilainya adalah min 1 ya, berarti di sini akan saya ganti dengan min 1. Hasilnya akan sama dengan 0 ditambah A kali 1 kuadrat, berarti A ini A, kemudian berikutnya plus B plus C. Selanjutnya, data yang kita punya adalah untuk X-nya sama dengan 2, maka nanti F2-nya adalah A kali 2 kuadrat tambah B kali 2 ditambah dengan C. Sehingga akan kita peroleh F2 tadi adalah min 12, berarti ini saya ganti dengan min 12,
akan sama dengan 4A ditambah dengan 2B dan ditambah C. Data terakhir untuk X-nya sama dengan 3 akan kita dapatkan F3 sama dengan 0 ditambah dengan A dikali 3 kuadrat ditambah B kali 3 ditambah C. Yang diketahui tadi dia hasilnya adalah 31, berarti ini akan saya ganti dengan 31 akan sama dengan 9A ditambah dengan 3B ditambah dengan C. Sehingga kita punya 3 persamaan. Dan cara kita untuk mencari nilai A, B, dan C-nya adalah kita lakukan eliminasi atau substitusi dari ketiga persamaan tersebut. Saya akan coba yang pertama adalah dengan mengeliminasi persamaan pertama dengan persamaan kedua terlebih dahulu. Oke, di sini saya tulis untuk persamaan pertama. Saya salin dulu bahwa A ditambah B ditambah C sama dengan min 1 dan persamaan kedua 4A tambah 2B tambah C sama dengan min 12. Maka kalau ini saya eliminasi, saya hilangkan C-nya akan saya dapatkan min 3A, min B akan sama dengan 11. Selanjutnya dengan cara yang sama, untuk kita akan melakukan eliminasi persamaan pertama dan persamaan ketiga. Sehingga kalau persamaan pertama dan persamaan ketiga ini saya kurangkan, maka akan saya dapatkan min 8A dikurangi 2B akan menjadi min 32, yang kalau ini disederhanakan, dia akan menjadi kita bagi 2 akan jadi min 4A, min B sama dengan min 16. Kita dapatkan, misalkan yang ini saya notasikan ini persamaan keempat dan yang ini adalah persamaan kelima. Maka kalau persamaan keempat dan persamaan kelima kita olah terlebih dahulu, akan kita peroleh. Kalau kita kurangkan, akan kita dapatkan min 3A, min 4A akan menjadi A. Ini akan menjadi sama dengan 27. Karena sekarang nilai A sudah ketemu, kita tinggal substitusikan ke salah satu persamaan. Saya akan coba untuk persamaan keempat, yang adalah min 3A, min B sama dengan 11, artinya B adalah min 3A, min 11. Berarti kita punya min 3 kali 27 dikurangi 11, yang mana kalau ini dihitung, nanti hasilnya adalah min 92. Karena nilai A dan B sudah ketemu, kita substitusi balik ke salah satu persamaan. Saya coba ke persamaan pertama. Persamaan pertama tadi A plus B plus C sama dengan min 1. Maka akan saya peroleh bahwa nilai C itu sama dengan min 1, min A, min B. Sehingga didapatkan hasilnya min 1, min 27, min B berarti plus 92, maka ini hasilnya adalah 64. Karena nilai A, B, dan C-nya ini sudah ketemu, jadi kita peroleh sisanya adalah, karena tadi kita memisalkan sisa itu AX kuadrat plus BX plus C. Oke, saya tulis dulu AX kuadrat plus BX plus C. Berarti kita peroleh sisanya adalah 27x kuadrat min 92x ditambah dengan 64. Oke, sekian dari saya untuk materi kita hari ini. Ada beberapa latihan soal yang mana teman-teman bisa kerjakan. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Selamat belajar!